Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, kali ini aku akan menceritakan kejadian yang dialami oleh aku, Nova, dan Ovi. Jadi waktu itu aku lupa tepatnya hari Minggu atau mau tanggal merah. Karena waktu itu sekolah, terus si Nova bilang, orang tuanya si Nova itu lagi ke Jakarta, lagi ada keperluan ke Jakarta gitu. Jadi si Nova di rumahnya sendiri, dan kebetulan besok itu hari Minggu atau tanggal merah, aku lupa. Terus si Nova ngajakin aku dan Ovi untuk nginep di rumahnya Nova. Dan rumahnya Nova itu di Kuningan kota, di perumahan gitulah. Terus abis itu ya udah boleh deh nginep, karena kan aku juga di rumah sendirian, Mimi juga di Jakarta. Terus abis itu ya udah pulang sekolah ke rumah Ovi dulu. Ovi ganti baju, sekalian bawa baju ganti, sekalian pamit ke ibunya. Abis itu ke rumahku, ganti baju, bawa baju ganti, langsung ke rumahnya Nova di Kuningan kota, di salah satu perumahan yang ada di Kuningan kota gitu. Rumahnya itu perumahannya lumayan cukup besar, karena jalanan kompleknya juga besar sih, muat untuk 2 mobil. Terus garasinya juga lumayan luas, dan di rumahnya itu 2 lantai, ada sekitar 3 atau 4 kamar. Terus abis itu ya udah makan, kita beli makanan di warteg waktu itu. Terus abis makan ngobrol-ngobrol, nonton TV, karena kan sampai rumah Nova itu udah agak sore ya. Abis ngobrol-ngobrol, makan, nonton TV, terus mandi. Abis itu kita iseng dan bingung mau ngapain lagi, karena udah bosen gitu loh. Terus si Nova tuh ngajakin, kita ke pasar malam aja yuk. Soalnya nggak jauh dari perumahannya Nova itu ada pasar malam. Terus akhirnya boleh ke pasar malam. Dengan bawa uang seadanya, kita ke pasar malam cuma buat jajan. Dan jalanan ke pasar malamnya itu tuh dari rumahnya Nova keluar komplek, terus jalan sekitar 1 kilo, mungkin 1 kilo kurang, lewat jalan raya, barulah sampai ke pasar malam. Cuman ya seru-seru aja sih, waktu itu nggak berasa capek jalan ke pasar malam. Terus abis jajan, ngobrol-ngobrol sambil lihat-lihat, terus pulang lah, karena udah sekitar jam 8 malam. Terus pulangnya udah jam 8 nih, yaudah yuk pulang. Dan di jalanan udah lumayan sepi sih, maklum lah, karena ya ini bukan di kota yang besar atau kota yang ramai gitu. Karena Nova juga di Kuningan kotanya itu masih agak pinggiran juga, bukan benar-benar pusat kotanya. Terus habis itu dari pasar malam kita jalan kaki untuk pulang. Dan di perumahannya Nova itu ada pos security, tapi pos security-nya tuh kayak udah nggak kepake, karena ada sampah daun dan lain-lain tuh kayak nggak disapuin. Terus ya udah kita biasa aja jalan masuk ke perumahannya Nova. Kan jadi dari perumahannya Nova itu tuh dari jalan raya masuk, terus belok ke arah, kalau nggak salah belok ke kanan, terus lurus juga masih ada, tapi ke rumahnya Nova itu belok kanan, lurus aja itu Gang Buntu kalau nggak salah. Terus pas belok kanan gitu, dari kejauhan samar-samar kelihatan ada orang pakai baju security lagi berdiri di deket lampu jalan gitu, lampu jalan di perumahannya. Terus kayak yang Fa,
Lu bilang katanya di itu pos security nggak ada securitynya di perumahan lu. Itu loh kayak ada security. Bohong kali lu. Terus si Nova tuh enak aja bohong, emang beneran kok udah beberapa bulan ini nggak ada security. Lah itu ada security gitu kan. Terus si Nova pas nengok, terus dia langsung megang tangan aku, megang tangan Ovi, terus langsung bilang, ayo kita buruan ke rumah, jalan lebih cepat lagi, kata si Nova gitu kan. Terus kita yang, apa sih Fah? Tiba-tiba dia kayak kaku gitu kan ngomongnya, ayo buruan, jalan lebih cepat, jalan lebih cepat. Tapi si Novanya langsung lari duluan gitu. Dia dorong pagar, karena kan waktu itu pagarnya nggak digembok. Dia dorong pagar, terus buka kunci rumah, langsung masuk ke rumah. Jadi kan otomatis aku sama Ovi juga langsung lari kan, ikut ngejar si Nova, karena ya kita nggak tahu itu di situ tuh ada apa, entah ada hantu atau ada apa kan. Ya refleks aja ngikut, lari ngikut takut, karena lihat si Nova tuh mukanya pucat ketakutan gitu. Sampai masuk ke rumahnya ke rumahnya si Nova, dia langsung kunci pintu. Terus kita nanya, Nova, lu lihat apa gitu kan. Terus si Nova bilang tuh, iya, tahu nggak sih, di perumahannya si Nova itu katanya ada hantu security yang suka keliling perumahan itu. Terus kita takut dong. Habis itu langsung kita pindah ke kamarnya si Nova, Ovi sama aku. Terus nanya kan, Nova, emang kejadiannya kayak gimana, kok bisa kayak gitu sih? Terus si Nova tuh cerita, iya jadi dulu di perumahan itu tuh ada satu security sih yang datangnya itu atau jaganya itu tuh cuman waktu malam, kayak sore gitu, sekitar maghrib atau habis isya, kata si Nova, jaga sampai pagi. Suatu hari katanya entah gimana ceritanya, karena si Nova juga lagi nggak di rumah, cuma denger diceritain sama tetangga, katanya security yang biasa jaga di situ kecelakaannya itu nggak jauh dari perumahan situ. Kecelakaan waktu mau berangkat kerja dan meninggal di tempat karena terlindas sama truk. Terus setelah kejadian itu mulai serem lah di perumahan itu, karena beberapa kali warga perumahan situ tuh ngeliat ada security yang lagi keliling perumahan itu malam-malam. Padahal di situ udah nggak ada security lagi, karena emang di perumahan itu security-nya cuma satu, bapak yang itu doang. Bahkan pernah kejadian, jadi biasa kan kalau ada security keliling tuh suka bunyiin tiang listrik untuk kayak nunjukin jam berapa gitu kan. Kalau jam 1 malam dia bunyiin teng gitu 1 kali. Kalau jam 2 malam nanti dia lewat, dia bunyiin 2 kali teng teng. Nah, suatu malam kata tetangganya si Nova, bunyi tiang listriknya itu 2 kali dipukul. Terus pas ngintip di jendela, karena kan si suaminya ini tuh lagi begadang, gak bisa tidur. Pas ngintip di jendela, ternyata dia ngeliat ada sosok yang pakai baju security, cowok pakai baju security, lagi berdiri menghadap ke arah rumahnya, tapi nunduk, jadi gak kelihatan mukanya. Terus ada juga kejadian yang katanya tetangganya sekitaran kompleks itu juga, tetangganya si Nova, pas pulang malam habis acara gitu, pas mau masukin mobil ke garasi kan,
buka pagar, terus masukin mobil, terus tutup pagar. Pas lagi mau gembok pagar, kan nunduk gembok pagar. Pas abis gembok pagar gitu, pas nengadah gitu mukanya, ternyata ada sosok security itu juga lagi berdiri tepat di depan dia, di depan pagar, dan berhadapan sama dia. Terus habis itu dia pingsan, dan besok paginya ya dibangunin warga. Kenapa tidur di garasi? Karena kebetulan orang ini tuh di rumahnya juga tinggalnya sendiri. Terus banyak juga kejadian, kata si Nova, yang warga situ tuh ngelihat security itu. Pas Nova lagi cerita, tiba-tiba pintu rumah ada yang gedor kenceng banget, kayak mau didobrak gitu, gedornya kenceng banget. Karena kita ketakutan, kita langsung gak mau bukain, gak mau ngintip atau apapun, kita tetap stay di kamar, gak keluar. Dan semalaman itu kita gak tidur. Kita baru bisa tidur itu setelah azan subuh berkumandang.